Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Kami percaya Engkau terus Tuhan yang akan memperlengkapi kami dengan setiap kebenaran firman yang Engkau sudah sediakan buat setiap kami. Mari Roh Kudus ajari setiap kami untuk kami boleh menangkap apa yang daripadamu dan mampukan kami untuk melakukan bagian kami seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar di dalam Tuhan ada jawaban. Ya saudara, Mazmur 118 ayat yang kelima. Mazmur 118 ayat kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, amin ya saudara. Kita baca bareng yuk. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Pemazmur ini menulis ya saudara. Dalam kesesakan berserunya kepada siapa? Jangan kepada yang lain ya saudara. Tapi kepada Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Artinya pemazmur ini sudah mengalami ya saudara. Ketika dalam kesesakan ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab. Bukan akan, telah berarti kan sudah mengalami jawaban yang Tuhan sediakan dan mengalami kelegaan ketika dia berseru kepada Tuhan. Setiap kita tidak ada satupun yang tidak ada pergumulan, bukan saudara? Setiap kita tuh ada pergumulan, ya memang pergumulannya beda-beda ya saudara. Tapi kita belajar pagi hari ini bahwa di dalam kesesakan saudara dan saya itu berserunya kepada Tuhan. Mungkin saudara berpikir, aduh nanti saya mau minta tolong sama si dia gitu ya saudara. Nanti saya mau cerita, siapa tahu nanti dia digerakkan Tuhan ya saudara. Nah itu berharapnya sama manusia. Alkitab bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya saudara. Dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Jadi kita juga belajar ketika kita ada di dalam kesesakan. Ayo jangan salah alamat ya saudara. Memang manusia bisa dipakai Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Tapi fokusnya ya saudara. Prioritas kita itu pengharapan kita, kekuatan kita, sumber kedamaian kita, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan itu Tuhan, saudara. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan nanti bisa pakai siapapun dengan cara apapun. Sehingga kita bisa mengalami, iya betul-betul. Ketika saya berdoa, iya Tuhan itu mendengar doa saya. Karena Tuhan adalah sumber jawaban buat setiap kita. Pemazmur sudah membuktikan Tuhan telah menjawab aku. Jadi tidak pernah sia-sia ketika kita berseru kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami kelegaan ya saudara. Tuhan Yesus juga mengajarkan di Matius ya saudara. Matius 11 ayat 28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini jaminan saudara. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan. Ayo datang kata Tuhan, datang marilah kepadaku. Apapun pergumulan kita, apapun kesesakan kita, ayo datang.
datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Semua yang letih lesu, enggak terkecuali apapun beban saudara dan saya. Bahkan dikatakan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu jaminan saudara dan saya. Tuhan sendiri yang memberikan jaminan, memberikan kelegaan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, ayo kita jangan salah alamat ketika saudara dan saya itu mengalami pergumulan, ya saudara. Matius 7 ayat 9 dan 11 sampai 11. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini firman Tuhan yang nulis ya saudara, bukan janji manusia. Kalau ada seorang yang minta, seorang anak yang meminta roti, tidak mungkin ya saudara, Bapa yang ada di dunia aja tidak mungkin kasih batu. Apalagi Tuhan saudara dan saya yang ada di surga. Pasti yang jahat saja Alkitab nulis memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya saudara, itu janji firman. Jadi ayo saudara dan saya, ketika kita ada dalam pergumulan, ada di dalam kesesakan, tidak ada jalan keluar. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Masih ada jawaban di dalam nama Yesus ya saudara. Di dalam Roma 8 ayat 38. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Ini Bapa dari surga. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Anaknya saja yang satu-satunya, yang tunggal diberikan buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa ya saudara. Dikatakan bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Anaknya saja yang sangat Tuhan sayangi. Tidak ditahannya, tapi Tuhan bilang diserahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu saudara. Ini jaminan firman, apapun pergumulan saudara dan saya, segala sesuatu. Ayo kita datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber jawaban. Anaknya yang tunggal saja tidak Tuhan tahan untuk tidak diberikan kepada kita. Tapi Bapa di surga merelakan anaknya yang tunggal itu untuk menebus saudara dan saya, mau mati di atas kayu salib ya saudara. Apalagi apa yang kita butuhkan, Tuhan bilang segala sesuatu diberikan buat saudara dan saya. Itu jaminan ya saudara. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Diingatkan lagi saudara. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Untuk saudara dan saya ketika kita mengalami pergumulan ya saudara. Kita percaya ada rencana Tuhan. Lewat pergumulan itu nanti ketika kita sudah mengalami kelegaan, mengalami jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan, mengalami jawaban yang Tuhan sudah sediakan, mengalami keluputan dari segala sesuatu yang kita hadapi, engkau akan memuliakan aku. Jadi lewat pergumulan, lewat kesesakan,
Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Untuk apa? Kita jadi saksi. Iya betul loh, ketika saya berdoa, ketika saya bergumul dengan segala pergumulan saya kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar setiap doa. Tuhan itu mendengar apa yang menjadi kesesakan saya. Sehingga lewat hidup saudara dan saya itu bisa menjadi berkat. Bisa menguatkan saudara-saudara seiman kita. Ayo tetap percaya, ayo tetap berdoa, ayo tetap setia kepada Tuhan. Karena Yesus adalah sumber jawaban saudara. Terus diingatkan lagi di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Dengan yakin saudara. Jangan nggak percaya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Yakin Tuhan itu sumber jawaban saya. Tuhan itu pasti menolong saya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan buat saya. Yakin didoakan saudara. Sangat besar kuasanya. Ini janji firman ya saudara. Bukan janji manusia. Doa orang yang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena Yesus sudah membenarkan buat saudara dan saya. Dan menebus segala kelemahan dan dosa kita di atas kayu salib. Dengan darahnya yang mahal. Dan dia dikatakan, ketika saudara dan saya berdoa dengan yakin, yakin doanya, jangan ragu-ragu, saudara dan saya akan mengalami kuasa yang besar, yang tidak terbatas. Saudara dan saya akan alami, sehingga kita bisa jadi saksinya Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan karena kita mau sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Setiap kali kita deklarasikan ya saudara, ada jaminan, ada kemenangan, ya diomongin aja, diomongin. Tahun kebaikan, tahun kenikmatan di tahun 2025. Sekalipun yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Tapi Alkitab bilang di bilangan, apa yang kamu katakan di hadapanku itulah yang akan kulakukan. Itu jaminan Tuhan ya saudara. Jadi sudahlah, lakukan saja seperti yang firman Tuhan katakan. Kita deklarasikan, kita deklarasikan. Jangan kita melihat kenyataan. Kalau lihat kenyataan enggak cocok, pikirannya jadi macam-macam. Wah nanti begini, nanti begitu. Wis ngawur saudara. Tapi biarlah kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita memperkatakan firman Tuhan. Karena Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan itu punya pengertian-pengertian yang melebihi pengertian kita secara manusia. Mungkin kita ngertinya wis Tuhan segini saja cukup ya. Tapi Tuhan tuh jauh lebih mengerti, akan menyediakan berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita tidak bisa memahami Tuhan ya saudara-saudara. Tapi kita belajar dan belajar. Karena apa? Bergaul ya saudara. Mempunyai keintiman terus menerus dengan Tuhan. Sehingga kita tuh dapat menangkap apa iya gitu ya. Dengan ayat ini bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ya harus percaya. Intinya percaya, kita perkatakan benar Tuhan, saya punya Tuhan yang jauh bisa melakukan lebih banyak daripada apa yang bisa saya doakan, yang saya pikirkan mungkin sangat terbatas. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas ya saudara. Harus doanya dengan iman, iya wis pokoknya percaya. Perkatakan firman Tuhan, kuasa Tuhan itu jauh melebihi apa yang bisa saya doakan dan pikirkan. Tuhan lebih mengerti apa yang terbaik buat saya. Itu ya saudara, terus kita punya doa dengan iman yang percaya
Ya saudara. Lanjut lagi ya saudara. Mazmur Markus 11 ayat 23 ayat sampai 24. Markus 11. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, sekali lagi diingatkan, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin ya saudara. Jangan cuman belakangnya, saya pasti terima, betul itu perkataan iman. Tapi kita harus lakukan apa yang diajarkan ayat ini. Barang siapa berkata kepada gunung itu, mungkin gunung itu gede, besar, tidak masalahnya itu segede gunung gitu ya saudara-saudara. Kayaknya berat banget. Tapi bilang, ayo beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Artinya sekali lagi doanya harus dengan iman, percaya. Sekalipun masalah kita sebesar gunung yang tidak terjangkau dengan kekuatan secara manusia. Tapi bilang, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya ya saudara. Jadi apa yang kita katakan itulah yang akan Tuhan lakukan. Bagian kita harus berdoa dengan percaya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, ayo kita minta sama Tuhan, berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekalipun saudara dan saya belum terima, mana Tuhan uangnya, tapi kita percaya nanti Tuhan akan kirimkan dengan caranya. Misalnya ya saudara butuh uang, butuh segala sesuatu yang mungkin besar, tidak terjangkau, nggak tahu gimana caranya, nggak mungkin secara manusia, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan ya saudara. Jadi ketika kita berdoa dengan percaya, berdoa dengan iman, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Belum kejadian, belum ada, belum dikabulkan, tapi percaya doa saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia karena Yesus adalah sumber jawaban buat saudara dan saya. Mazmur 37 ayat 5 kembali diingatkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Caranya cara Tuhan. Gimana caranya? Nggak usah dipikirin, nggak kejangkau, tidak merekayasa dengan wah nanti begini mungkin ya, nanti begini. Nggak usah saudara, itu bikin pusing, bikin mumet. Indonesianya ya saudara, Jerman mumet. Nih pikiran jadi gak karuan, hati jadi gelisah gak karuan, kacau balau ya saudara. Lebih baik berdoa, lebih baik ini Tuhan, masalahku, ini kesesakanku, ini pergumulanku, serahkan kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Setelah berdoa, percaya nanti ada jawaban Tuhan, nanti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, nanti ada kelimpahan yang Tuhan sediakan, ada kenikmatan, ada kebaikan, terus diomongin. Karena saudara dan saya itu punya perjanjian kekal yang tidak bisa dibatalkan. Bukankah itu setiap pagi kita deklarasikan ya saudara. Dan kita akan melihat kebaikan Tuhan, kenikmatan Tuhan, kelimpahan yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan yang akan bertindak.
Amin ya saudara. Dalam satu cerita di dalam firman Tuhan, bacaan kita itu ada di dalam Tawari, 2 Tawari 20 ya, kemarin ini sih ya ceritanya. Itu cerita Yosafat ketika diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon ya saudara. Kita baca aja di dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 6. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat suatu laskar yang besar datang menyerang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni Engedi. Yosafat menjadi takut. Ketika dapat berita itu jadi takut ya saudara, mau ada penyerangan. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini ya saudara, kita belajar ketika mendapat berita, ketika mendapat sesuatu kesesakan yang mungkin tiba-tiba ya saudara. Ayo mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita ini lagi ceritanya juga mengalami kesesakan saudara. Untuk syarat perjalanan ke Uganda ya saudara. Kita sedang berpuasa tapi saya percaya ini firman yang memberikan kelegaan, jawaban buat saudara yang mau pergi ke Uganda ya saudara. Ayat keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Sekali lagi diingatkan pertolongannya dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kerajaan bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu ini saudara. Yang merema di dalam saya. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Artinya kuasa dan keperkasaan Tuhan itu melebihi segala kekuatan yang ada di dunia ini. Amin ya saudara-saudara. Saudara nanti bisa baca ayat-ayat yang selanjutnya, saya akan loncat-loncat. Ayat 9 ya saudara. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu. Karena nama-Mu tinggal di rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Artinya saudara-saudara, ketika Yosafat ini juga menghadapi penghadangan dari Bani Amon dan Moab ini ya saudara. Mereka mencari Tuhan dan mengatakan di hadapan Tuhan bahwa Engkaulah yang mendengar dan menyelamatkan kami ketika mereka ada di dalam kesesakan itu. Biar ini juga menjadi jawaban buat saudara dan saya. Ya saudara, ayo tetap percaya bahwa Tuhan itu mendengar saudara dan saya ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan itu mendengar saudara dan menyelamatkan saudara dan saya. Jadi tidak pernah sia-sia untuk kita tetap berseru berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru,
Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut kepada laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin ya saudara. Ini yang dikatakan oleh seorang yang kepenuhan dengan roh Allah. Yashiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya. Seorang Lewi dari Bani Asaf ya saudara. Dia dipakai Tuhan untuk ngomong sama Yosafat. Jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini juga berbicara buat saudara dan saya. Ayo jangan saudara dan saya itu takut dengan segala kesesakan yang mungkin tiba-tiba datang. Seperti laskar yang besar ini di Yosafat hadapi ya saudara. Tuhan bilang bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Itu ya saudara. Hebat sekali Tuhan itu ya saudara. Tahu kekuatan Yosafat tidak seberapa. Tapi Tuhan bilang Tuhan yang akan berperang. Dikatakan lagi kamu tidak usah bertempur. Dikatakan lagi kamu tinggal di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Artinya Tuhan sendiri yang akan melakukan, memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Berperang ganti saudara dan saya. Diingatkan sekali lagi, jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dia adalah Immanuel yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara sendiri. Tapi Tuhan adalah jawaban buat saudara dan saya. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Amin ya saudara. Yosafat ini mendapat janji bahwa ketika mereka akan menghadapi sesuatu musuh yang besar itu, Alkitab yang bilang, percayalah. Yosafat ngomong ngingetin kepada setiap rakyatnya, percayalah kepada Tuhan Allahmu yang akan tetap teguh. Dan kamu akan tetap teguh, saudara dan saya tetap teguh, jangan bimbang, jangan ragu. Percaya kepada Tuhan seperti Yosafat itu ngomong sama rakyatnya. Percayalah kepada nabi-nabinya yang seperti janjikan yang bahwa bukan kamu yang berperang tapi Tuhan yang berperang dan kamu akan berhasil. Saudara dan saya biar ini menjadi satu cerita ya saudara. Ketika kita menghadapi kesesakan yang besar. Percayalah kepada Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian. Pokoknya kalau orang
memberikan pujian, tandanya apa? Tandanya kita mengucap syukur, wis percaya Tuhan nanti yang akan menolong saya. Percaya karena Tuhan pasti akan membela saya. Percaya Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang saya dan saudara butuhkan. Percaya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan buat saudara dan saya. Itu ya saudara. Ketika kita belajar dan belajar menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Makanya kalau pujian dan penyembahan, ayo saudara-saudara dan saya. Setiap pagi itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa PW ya saudara. Kita bisa PW, kita bisa nyembah Tuhan bareng-bareng secara korporat itu ya saudara. Satu anugerah. Tapi bagian kita, ayo sungguh-sungguh nyanyi, percaya Tuhan bertahta di atas pujian umat Israel. Juga ada di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan mendengar apa yang saudara nyanyikan. Nyanyi sungguh-sungguh, jangan sibuk dengan yang lain. Fokus sama Tuhan ya saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita juga ngalami. Iya benar-benar. Lewat pujian dan penyembahan setiap pagi yang saudara dan saya lakukan, benar loh, benar. Hidup saya ini dipulihkan. Saya ini karakternya diubahkan Tuhan. Saya ini mengalami keajaibannya Tuhan. Saya ini mengalami mujizatnya Tuhan. Jalan keluar yang Tuhan sediakan. Mungkin bagi saya ini tidak mungkin. Tidak ada jalan keluar secara manusia. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya saudara. Biar itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Apa sih yang kita bisa kerjakan selain kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Balik lagi di 2 Tawari 20 ayat 22 sampai 25. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Hendak merampas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Hebat sekali ya, ini pekerjaan Tuhan ya saudara. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ajaib ya saudara-saudara. Bukannya ceritanya tujuannya mendapat jarahan saja, tapi memukul kalah musuh itu yang menjadi tujuannya Yehuda. Tapi kekuatannya Tuhan, Alkitab bilang enggak punya kekuatan untuk menghadapi pasukan yang segitu besarnya. Tapi ketika dia mencari Tuhan ya saudara, mencari Tuhan, berlutut, berdoa, berseru, menyanyi, menyembah Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berperang buat saudara dan saya. Contohnya tadi Yosafat, setiap musuhnya itu tidak ada yang terluput, mati semua. Ajaib ya, siapa yang mengerjakan? Tuhan yang berperang ya saudara. Itulah kekuatan dan kehebatan kuasa Tuhan yang sudah Tuhan ceritakan di dalam ayat yang tadi kita baca. Ayo saudara, tetap percaya, tetap kita punya kemampuan untuk kita punya iman, berseru kepada Tuhan. Karena Yesus adalah sumber jawaban buat saudara dan saya. Mazmur 66 ayat 19 dan 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Nah, ini ya saudara. Sesungguhnya artinya tuh gak main-main. Yakin gitu ya. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan, yang saudara dan saya ucapkan.
Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Percaya ketika saudara dan saya ini berdoa, ya saudara, berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan memperhatikan doa yang saudara dan saya ucapkan. Dan Alkitab yang bilang, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ya saudara, biar ini menjadi kekuatan. Ayo tetap berdoa, tetap setia. Kuasa Tuhan yang akan melakukan semuanya. Yohanes 14 ayat 14. Ini ayat terakhir. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, jangan nama lain, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Ini jaminan ya saudara. Tuhan janji jika saudara dan saya meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Amin. Saudara pegang janji firman Tuhan hari ini. Ya saudara, ketika saudara mungkin saya lagi tidak merasakan apa-apa, saya lagi baik-baik saja, ya puji Tuhan, haleluya ya saudara. Tapi setiap kita saya percaya ada aja pergumulan ya saudara. Mungkin tidak kekurangan secara materi, tapi mungkin saudara, aduh iya nih suam gitu, hati ini kayak lagi lemah lesu gitu ya saudara. Kayak gak ada semangat, flat gitu. Gak ada punya kegairahan yang baru. Ayo minta sama Tuhan. Tuhan kobarkan api cinta saya sama Tuhan lebih lagi. Supaya apa? Ada semangat, selalu bergairah melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Mungkin saudara, mungkin saya kan berumah tangga bu. Gak ngerjain apa-apa di dalam pelayanan. Ya itu rumah tanggamu, pelayananmu. Ya saudara, gak ada yang nganggur. Alkitab bilang, ayo kita kerjakan selagi waktu masih hari siang. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Baik untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk rumah Tuhan, untuk banyak orang, untuk lawatan. Kerjakan dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita butuh ya saudara semangat yang baru, api yang baru, terus kobarkan. Jangan kita wah Yesus cukup. Saya Yesus tidak minta apa-apa, wis bersyukur aja, bersyukur udah menikmati hidup. Nah ya saudara, artinya cukup buat diri sendiri. Ayolah kita harus jadi berkat ya saudara. Dan saya bersyukur lewat semua saudara-saudara ya saudara, dimanapun saudara berada. Ikut ambil bagian di dalam lawatan ke Uganda. Banyak persembahan yang sudah diterima. Biar Tuhan Yesus yang kembali memperlipat gandakan apa yang sudah saudara dan ditabur di tempat ini. Ya saudara-saudara 1000 kali ganda Tuhan akan melipat gandakan untuk saudara. Amin ya saudara-saudara. Biar itu terus doakan untuk perjalanan kami ke Uganda nanti ya saudara. Supaya kami semua dapat menuntaskan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Yuk kita berdoa. Mungkin saudara ada pergumulan. Saya kasih waktu beberapa saat ini. Saudara bisa cerita ketika saudara sudah mendengar firman. Seperti Yosafat tadi mencari Tuhan. Saudara cerita apa yang menjadi kesesakan saudara. Saudara hadapkan kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan karena Yesus adalah sumber jawaban. Alkitab yang bilang ketika kita berserah kepada Tuhan di dalam segala kesesakan kita. Percayalah Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan memberikan jawaban buat saudara dan saya. Ayo berdoa.
Tuhan, Engkau dengar akan setiap jeritan hati kami di hadapan segala pergumulan dan kesesakan kami. Kami sudah hadapkan kepadamu Bapa. Karena kami mau percaya bahwa di dalam Engkau adalah sumber jawaban buat setiap kami. Kiaralah Maya Sikara. Kau jauh mengerti dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan Tuhan. Guna kaya sikara nama kaya sikini. Kuriala Maya sore te begini kaya sikini. Biar Engkau yang berperang ganti kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami. Tidak ada satupun Tuhan yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Kiarakan amaya syukur itu begini kaya sih. Engkau yang mendengar akan setiap kesesakan kami. Engkau yang akan meluputkan. Engkau yang akan memberikan Tuhan jalan keluar. Engkau yang akan memberikan kesembuhan. Engkau yang sudah memberikan pengharapan buat setiap kami. Kami percaya waktunya tiba. Semuanya akan menjadi kenyataan dalam hidup setiap kami. Dengan apa yang kami doakan di hadapan. Kialamaya syukurata karapa. Seperti Yosafat sudah mengalami kemenangan yang Kau sudah sediakan Tuhan. Ketika kekuatannya dikatakan tidak bisa mengalahkan setiap musuh yang harus dihadapi. Tapi Engkau yang berperang semuanya dan musuh-musuh itu dikalahkan. Bahkan Yosafat mengalami jarahan yang begitu amat sangat banyak. Tuhan, kami percaya setiap kami Tuhan akan mengalami segala kebaikan Engkau. Mengalami kenikmatan, mengalami janji-janji firman yang Engkau sudah sediakan buat setiap kami. Karena setiap hari Tuhan, ada jaminan yang daripada Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Perjanjian kekal antara kami dengan Engkau tidak bisa dibatalkan. Oleh sebab itu kami mau percaya kepadamu. Kami mau Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang akan memberikan jawaban buat setiap kami. Sesuai dengan hati-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih. Meteraikan akan setiap firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Meteraikan bahwa di dalam nama Yesus. Dalam kesesakan setiap kami telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kami sudah terima jawaban yang Engkau sudah berikan. Sehingga kami akan mengalami Tuhan kelegaan yang daripada Tuhan. Kesesakan kami sudah kami tanggalkan dan kami Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah ambil alih dan kami akan melihat kuasa-Mu yang tidak terbatas akan terjadi buat setiap kami. Dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Janji firman-Mu ya dan amin akan terjadi buat setiap kami. Karena kami percaya apa yang kami minta di dalam nama Yesus, Engkau yang akan memberikan jawaban buat setiap kami. Dan kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Buat setiap kami tetap terus menjaga hidup kami menjadi orang benar. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau tetap minta kekuatan yang daripada Tuhan. Imun tubuh yang daripada Tuhan. Mungkin saat-saat ini ada cuaca, pergantian cuaca, ada panas, ada hujan yang terjadi juga di Sion, mungkin di kota-kota lain juga. Tetapi kami percaya
imun tubuh yang dari Tuhan, memberikan kekuatan baru buat setiap kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kami memiliki kekebalan tubuh yang dari surga, sehingga tidak ada virus sakit penyakit yang mengganggu setiap kami, sehingga kami boleh tetap bekerja, boleh tetap melayani, boleh tetap mempunyai gairah cinta untuk kami mengerjakan bagian kami seperti Engkau, karena Engkau yang menopang kekuatan kesehatan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami terima imun tubuh yang dari surga, Tuhan berikan buat setiap kami pagi hari ini. Yuk kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin pemimpin-pemimpin daripada bangsa dan negara kami. Biar ada hikmat kebijakan yang daripada Tuhan. Takut akan Engkau terjadi buat para pemimpin bangsa kami. Sehingga bangsa kami akan mengalami kesejahteraan yang daripadamu, kemakmuran yang daripadamu, kelimpahan yang daripadamu. Tidak ada kuasa-kuasa si jahat yang akan mengganggu akan bangsa kami. Karena Engkau sendiri Tuhan yang pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus memimpin bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami adalah pilihan-Mu, umat yang dibedakan oleh Engkau. Sehingga Engkau sendiri Tuhan yang memimpin, dari pemimpin-pemimpin yang ada di atas sampai kepada pemimpin yang di daerah. Di dalam nama Yesus semuanya dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Sehingga membawa kesejahteraan buat bangsa dan negara kami. Setiap apa yang jahat yang boleh dilakukan atas bangsa kami di dalam nama Yesus, biar Engkau sendiri yang akan bertindak, Engkau sendiri yang akan berperang buat kami, sehingga bangsa dan negara kami akan mengalami shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu terjadi atas bangsa dan negara kami. Biar itu terjadi Tuhan, seperti yang kami naikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami juga tetap berdoa untuk pemimpin kami, Ibu Nani yang sedang ada dalam perjalanan pelayanan di Jakarta. Biar Engkau juga yang memberkati pelayanannya pagi hari ini Tuhan. Sehingga apapun firman yang disampaikan, memberikan Tuhan kekuatan buat setiap jemaat-Mu yang dilayani di Jakarta. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami tetap percaya Engkau juga yang akan terus pegang kendali untuk segala sesuatu yang kami butuhkan untuk perjalanan kami ke Uganda. Surat-surat yang kami butuhkan di dalam nama Yesus, biar Engkau sendiri yang akan menyediakannya. Tidak ada Tuhan yang menghadang atau membuat mencegal segala sesuatu yang harus terjadi atas perjalanan kami ke Uganda. Di dalam nama Yesus kami percaya tiba waktunya Tuhan sendiri yang akan menyediakan di dalam ketepatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah menyerahkan seluruh kehidupan kami juga sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami akan menjadi saluran berkat-Mu. Yuk saudara, kita mau pengurapan di dalam nama Yesus. Kami percaya minyak ini adalah minyak keajaiban. Minyak ini adalah minyak supranatural. Kami percaya ketika kami mengoleskan minyak ini, terjadi perkara-perkara yang supranatural terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Yesus. Biar roh Tuhan berkuasa atas hidup kami. Mata kami terus dicelikan dengan perkara-perkara ilahi. Boleh kami melihat. Telinga kami juga kami boleh terus Tuhan menangkap di dalam ketajaman suara-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh melakukan bagian kami di dalam ketepatan. Mulut bibir kami juga diurapi oleh kuasa Tuhan. Sehingga lewat mulut bibir kami Tuhan adalah mengalirkan aliran-aliran air hidup yang boleh memberikan Tuhan kekuatan buat setiap orang-orang yang kami temui sepanjang hari ini. Hati kami juga boleh tetap terus Tuhan tertuju kepadamu. Keintiman demi keintiman setiap hari Tuhan Kau berikan buat setiap kami. Sehingga kami terus Tuhan
Diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kami mengerti dan mengalami segala perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Karena kami mengetahui apa yang Engkau mau lewat keintiman hidup kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus segala perkara yang jahat, yang tidak baik, pemberontakan kami, ketidaktaatan kami di dalam nama Yesus, kemalasan kami di dalam nama Yesus, segala perkara yang jahat, yang tidak Engkau suka, cabut semuanya dari hidup kami Tuhan. Biar Engkau gantikan dengan yang ilahi yang dari Tuhan terjadi buat hidup setiap kami. Sepasang tangan kami juga kami serahkan kepadamu. Biar Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan. Sehingga lewat hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Sepasang kaki kami juga kami serahkan kepadamu. Biar Engkau tuntun jalan-jalan hidup kami sepanjang hari ini. Sehingga perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Meteraikan semuanya di dalam nama Yesus. Dan biar berkat Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Sehingga lewat hidup kami terus boleh dipakai oleh Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Mari kita sepakat katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.